Bismillah, insya Allah saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, saat ini saya melihat orang yang sudah dihitbah itu main berduaan dengan calonnya dan berboncengan dalam satu motor. Apakah ikhwan dan akhwat itu telah melanggar aturan Allah atau bagaimana ya Kak? Mohon penjelasannya. Oke teman-teman, yang perlu digarisbawahi, yang menghalalkan antara dua insan yang bukan mahram adalah pernikahan. Jadi di luar itu teman-teman tahu sendiri jawabannya, ya, itu dilarang gitu. Mungkin itu sudah sangat jelas ya, jawabannya, karena dari firman Allah aja kan, la taqrabuz zina, janganlah mendekati zina. Mendekati aja tidak boleh, apalagi melakukan. Nah, ini sudah action malah ya. Nah, mudah-mudahan kita dilindungi dari hal-hal yang seperti itu. Semoga kita tidak keluar batas dari apa yang Allah syariatkan. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana bisa ngeyakinin hati kalau misalkan ada yang ngelamar kita padahal sebelumnya belum pernah saling kenal atau baru pertama banget kenal selain dengan istikharah. Nah, teman-teman, kalau misalnya di sini nih ada dua hal ya, keyakinan hati sama istikharah. Istikharah itu adalah ikhtiar, sedangkan keyakinan hati adalah jawabannya gitu. Jadi ini adalah dua hal yang berbeda. Nah, teman-teman, istikharah ini memang harus dilakukan. Karena apa? Biar keyakinan hati itu muncul gitu. Karena salah satu hal yang mendukung kita untuk mendapatkan jawaban dari Allah ini, bener gak sih jodoh kita gitu ya, ataukah bukan. Karena kan dalam proses kebimbangan gitu ya, ini dalam proses kebimbangan, bener gak sih gitu ya. Nah, kita ikhtiarkan dengan istikharah. Jadi ini gak bisa kalau misalnya dilepaskan gitu ya. Nah, istikharah itu suatu ikhtiarnya, dan sebenarnya jawabannya itu untuk meyakinkan hati itu banyak banget teman-teman. Kalau pas saya gitu ya, yang saya alami waktu itu, karena nama suami saya Rahman ya, dan saya Syifa. Waktu itu saya pas KKN, terus ada masjid deket KKN saya. Waktu itu padahal KKN saya bukan di situ, tapi akhirnya di situ, namanya masjidnya Ar-Rahman gitu. Kata saya kok bisa gitu. Terus ada lain lagi, saya mendapatkan sajadah dari orang lain ke keluarga saya, mereknya Ar-Rahman juga gitu. Juga saya dapat mukena, kalau teman-teman searching ada juga gitu ya, namanya Syifa Rahman, merek merek mukenanya. Nah, itu saya membuat saya, loh kok terus-terusan gitu, Rahman Rahman Rahman, apakah emang ini jawaban dari Allah gitu. Pun banyak cerita dari orang lain yang awalnya saya nggak kenal orang itu, tapi tiba-tiba cerita, oh ini Mas Rahman kayak gitu. Jadi justru dengan istikharah, yang istikharah itu bukan hanya sholat 2 rakaat ya udah selesai, enggak, tapi jangan lupa doanya. Doa juga ada khususnya ya teman-teman. Setelah istikharah itu ada doa khususnya, jadi jangan ditinggalin doanya. Nah, kebanyakan orang mencukupkan hanya sholatnya saja, sehingga ya jawabannya pun ya kurang kuat juga gitu, malah makin bingung lagi. Insya Allah kalau misalnya kita tambahkan doanya, insya Allah semakin kuat gitu. Dan jangan lupa di sholat 5 waktu kita juga, 5 waktu kita jangan lupa juga disisipkan doa gitu, karena banyak banget orang lupa gitu ya, ingin didatangkan gitu ya, didatangkan tapi lupa doanya, menganggap dirinya ikhtiarnya sudah maksimal tapi ternyata doanya yang belum maksimal. Begitu pula sebaliknya, jangan lupa juga minta doa orang tua ya. Kalau misalnya karena posisi saya gini juga, saya belum pernah kenal sebelumnya, baru pertama banget kenal juga, walaupun sama-sama di Jogja tapi belum pernah ketemu gitu. Nah, itu teman-teman yang mungkin bisa mendorong keyakinan hati kita.
gitu. Tapi istikharah dan keyakinan hati adalah dua hal yang tidak bisa terpisahkan menurut saya gitu. Wallahu a'lam bishawab.